Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah akan membacakan pengertian dari munafik. Munafik merujuk pada orang yang berpura-pura mengikuti agama Islam dan hatinya tidak. Sementara dalam KBBI, munafik adalah upaya berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama sendiri, padahal sebenarnya tidak. Sifat-sifat orang munafik: yang pertama, bermuka dua, dan yang kedua, berperilaku dan penampilan tidak sesuai dengan batinnya. Berikut ayat yang akan menjelaskan tentang munafik. Check it out. Ciri-ciri orang munafik, dalilnya terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah yang artinya, Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Ciri munafik yang pertama ialah apabila berkata ia berbohong. Tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Ciri munafik yang kedua ialah apabila berjanji ia mengingkari. Janganlah mengucap janji apabila kita tahu tidak dapat menepatinya, karena janji sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tak boleh dilanggar. Ciri ketiga dari orang munafik adalah apabila dipercaya ia berkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvin dari kelas 12 FM4. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan bagian keras hati yang tidak akan pernah maju. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi keras hati. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati itu sama dengan qaswa al-qalbu, yang artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam kehidupan modern yang saat ini, hati manusia itu dapat berubah-ubah atau berbolak-balik dengan begitunya perkembangan yang begitu cepat, sehingga dapat dipahami bahwa hati manusia itu dapat berbolak-balik dan hati manusia itu dapat menjadi sehat ataupun sakit, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya, dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Seiring situasi sosial yang selalu berubah setiap waktu dan mempengaruhi pola hidup manusia, itu menunjukkan bahwa memang hati terkadang bisa menjadi lunak dan juga terkadang menjadi keras layaknya batu. Adapun macam-macam hati, yang pertama yaitu hati yang sehat atau qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbu yang sehat atau mengetahui bahwa Allah itu pasti ada tanpa ada keraguan di dalamnya. Percaya bahwa hari kiamat itu pasti ada, pasti akan terjadi, dan Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur suatu kelak nanti. Qalbun salim adalah qalbu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Qalbun salim adalah menyatakan bahwa tidak ada ilahi yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahwa qalbun salim adalah qalbu yang sehat. Yang kedua adalah hati yang mati atau mayat, al-qalbu. Adapun jenis hati ini adalah kebalikan dari hati yang pertama, yaitu hati yang sehat. Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak meyakini Tuhannya, tidak ibadah kepada Tuhannya, tidak melaksanakan perintahnya.
tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati tersebut berdiri antara syahwat dan kelezatannya. Hawa nafsu merupakan pemimpinnya dan syahwat adalah panglimanya. Dan macam hati yang ketiga atau yang terakhir yaitu hati yang sakit atau marid al-qalbu. Jenis hati ini yang berikut adalah hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Dia mempunyai materi yang saling tarik-menarik. Ketika ia memenangkan pertarungan itu, maka di dalam terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan, dan usaha untuk mendapatkannya. Rasa dengki, takabur, kecintaan berkuasa itulah materi yang dapat membinasakannya. Mungkin dari ketiga jenis hati ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hati yang sehat adalah hati yang diimpikan setiap manusia, dan kita harus menjauhi sifat hati yang mati dan hati yang sakit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.